yang keenam tanya jawab. Tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Ya, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu tilawah. Untuk tilawah akan dibacakan oleh Mas Devin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mas Devin sudah hadir ya? Tadi sudah hadir Ustazah, tapi apa mungkin terlempar ya? Oh ya. Sekarang sudah hadir belum ya, Mas Devin? Masih belum ya? Ditunggu sebentar ya, Us. Ini saya lagi chat orangnya, Us. Oh ya, oke. Kita tunggu sebentar deh. Atau Mas Noval Lukman mau menggantikan Mas Devin untuk tilawah? Ya, boleh, Us. Boleh. Saya silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang terhormat Ustadz Ustadzah dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta, Ustadz dan Ustadzah dari SMP IT Lukman Al-Hakim Internasional, dan juga Ustadz dan Ustadzah dari SMP Nurul Islam, dan para siswa
kelas 9 dari SMP IT LHI dan juga SMP IT Nurul Islam yang kami banggakan, yang insya Allah akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah kita dipertemukan pada siang hari ini. Insya Allah kita akan bersama nanti. Saya akan menyampaikan tentang SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja tentang SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Alhamdulillah sekolah kami sudah terakreditasi A dan kemudian mendapatkan lisensi dari JSIT. Mohon maaf, share screen sudah terlihat ya, Ustazah? Sudah, Us. Bisa di-fullkan screen-nya mungkin biar lebih jelas. Oke. Yang bawah itu. Ye, sampun. Baik, alhamdulillah ini ada mengapa nanti kita harus memilih SMA IT Abu Bakar sebagai salah satu sekolah Islam terpadu di Yogyakarta, yang terletak di Jalan Gedong Kuning di Rejowinangun. Insya Allah SMA IT Abu Bakar Yogyakarta ini memiliki bi'ah Islami, bi'ah Qurani, dan juga bi'ah taklimi, begitu ya. Jadi insya Allah kita memiliki visi dan misi. Untuk visi menjadi sekolah kebanggaan umat terdepan dalam melahirkan generasi pemimpin yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu, ikhlas dalam amal, dan berwawasan global. Visi itu insya Allah akan kita capai dengan menjalankan beberapa misi. Yang pertama, menjamin penyelenggaraan pendidikan yang unggul dan profesional, menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam terpadu, menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, menginternalisasikan nilai-nilai kepemimpinan dalam proses pendidikan, membina dan mendidik generasi muslim yang memiliki jiwa yang ikhlas, mandiri, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta bermanfaat untuk semua. Menyelenggarakan program intensif agar peserta didik mampu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan luar negeri, serta mengembangkan keunggulan dan berkompetensi di dunia internasional. Dan insya Allah penyelenggaraannya kita laksanakan dalam keterpaduan antara ilmu dan amal, kognitif, afektif, psikomotorik, dan kita juga menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, kemudian ada beberapa kompetensi lulusan yang kita miliki. Yang pertama, berkarakter Islami, memiliki kemampuan membaca Al-Quran, kemudian selama berada di SMA IT minimal menambah hafalan 2 juz bagi kelas reguler dan 30 juz untuk program takhasus. Ini nanti insya Allah akan kami jelaskan berkaitan dengan program. Kemudian memperoleh nilai rata KM 75, memiliki kemampuan bahasa Arab, memiliki kemampuan bahasa Inggris, melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun luar negeri, serta memiliki sertifikat organisasi dan juga lomba. Nah, kemudian untuk program sekolah ya, kita menerima siswa putra dan siswa putri. Untuk yang putra atau yang ikhwan, kita ada full day school untuk jurusan IPA dan full day school untuk jurusan IPS. Kemudian untuk yang putri atau yang akhwat, kita ada full day school IPA, full day school IPS, boarding school IPA, boarding school IPA takhasus, dan juga boarding school IPS. Jadi tadi sudah sempat saya sebutkan ya tentang target menghafal. Jadi kalau yang takhasus, khusus program takhasus, ini targetnya hafal 30 juz. Dan ini juga asramanya terpisah dengan asrama reguler. Nah, kemudian ada beberapa program kekhasan. Yang pertama ada Bina Pribadi Islami atau BPI. Ini diselenggarakan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saya yakin
adik-adik di SMP juga sudah mengikuti program ini. Kemudian kekhasan yang kedua tahfidzul Quran. Ini dalam KBM dan juga di asrama ini ada penyelenggaraan tahfidzul Quran dan juga ada bahasa Arab. Di SMA IT juga kita punya klub bahasa Arab. Nah, kemudian ada berikutnya program kokurikuler, ada field study, muqiyam Quran dan juga outbound. Untuk field study ini selama masa pandemi memang kita tidak terjun langsung ke lapangan. Untuk muqiyam Quran ini alhamdulillah sudah menjadi agenda rutin dan di masa pandemi ini pun kemarin sempat juga dijalankan alhamdulillah, jadi tetap berjalan dengan target minimal kemarin alhamdulillah yang tercapai itu yang paling sedikit kemarin ada 2 halaman, menambah hafalan 2 halaman, dan yang terbanyak kemarin kalau tidak salah seingat saya ada 12 halaman. Ini diselenggarakan beberapa waktu yang lalu, mulai jam 5 pagi sampai ditutup jam 4 sore. Kemudian program berikutnya ada outbound, ini di masa pandemi ini belum dilaksanakan. Insya Allah nanti kalau kondisi sudah normal kembali dijalankan. Kemudian berikutnya ekstrakurikuler yang ada di SMA IT Abu Bakar ada cukup banyak dan ini kami tampilkan semua. Meskipun jujur selama pandemi ini basket misalnya itu tidak diselenggarakan karena mengingat kondisi dan demi kebaikan bersama. Nah, untuk program ekstra ada Bina Pribadi Islami, Pramuka, Jurnalistik, Karya Ilmiah Remaja, Badminton, Nasyid, Futsal, Panahan, Bahasa Jepang, BSMR, Tenis Meja, Fotografi, English Club, Arabic Club, Basket, Hadroh, Kaligrafi, Karate, dan desain grafis. Alhamdulillah ini sebagian besar tetap berjalan di masa pandemi, jadi dilaksanakan secara online dan sesekali dengan pertemuan virtual. Nah, kemudian guru dan juga PTK ini ada dari lulusan S1 dan S2 guru Al-Quran, alhamdulillah sudah sebagian besar sudah hafal 30 juz. Nah, kemudian fasilitas sekolah yang kita miliki ada gedung A, ini merupakan gedung utama yang gedung utama dan gedung pertama yang dimiliki oleh SMA IT Abu Bakar. Di sana digunakan sebagai ruang kelas, aula B, dan juga UKS. Kemudian gedung B ini gedung yang baru. Ini digunakan sebagai kantor, lab komputer, dan juga ruang guru, serta ruang pimpinan, dan juga ruang informasi. Kemudian di gedung C ada lapangan parkir, kemudian ruang kelas, aula, dan juga laboratorium IPA, serta laboratorium komputer. Nah, ini gedung takhasus. Gedung takhasus ini terpisah karena KBM terpisah dengan reguler, gedungnya pun terpisah. Nah, di gedung takhasus ini ada kelas, ada kantor, dan juga ada asrama. Nah, ini untuk lab komputer. Kemudian ini ada ruang informasi, ruang kepala sekolah, dan juga laboratorium IPA. Ini mohon maaf, di laboratorium IPA ini gambar diambil sebelum pandemi sehingga berkerumun. Kemudian berikutnya untuk sebaran alumni, alhamdulillah SMA IT Abu Bakar sudah memiliki banyak alumni yang tersebar di berbagai kampus, baik di negeri maupun yang di luar negeri. Dan untuk yang di 2021 ini cukup banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri ya, ada UGM, ada UNY, UPN, dan juga perguruan tinggi negeri yang lain, dan juga ada yang melanjutkan di luar negeri. Nah, ini alhamdulillah SMA IT Abu Bakar juga sudah melahirkan hafidhoh-hafidhoh, para penghafal Quran yang sudah menyelesaikan 30 juz. Di sini ada Mbak Adila Rafahia, Atifia Austrin,
Mufidah Mazida, Ilma Lulu, Gina Nabila, Fitria Mumtaza, Fadia, Zulfania, dan Listriasa. Yang terakhir Mbak Listriasa ini, Mbak Rizka ini menyelesaikan hafalannya. Beliau masih berada di kelas 11. Jadi awal kelas 11 kemarin sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi alhamdulillah, insya Allah beberapa waktu ke depan akan segera menyusul hafidhah-hafidhah yang lain, khususnya dari program takhusus. Nah, kemudian ini contoh ataupun tampilan beberapa alumni kami dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Ini kami ambil mulai dari yang lama. Ini ada Mas Hamzah, ini beliau lulus tahun 2010. Ini beliau S2 di Inggris, di University of Edinburgh, dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Kemudian ada Mbak Nintya, ini beliau sekarang sudah menjadi dokter, ya, Dokter Nintya. Beliau lulusan tahun 2011. Kemudian ini ada Mas Faris Adli, ini panggilannya Mas Adli. Beliau ini selain berprestasi secara akademik, juga beliau ini sudah hafal lebih dari 15 juz saat berada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Allahu a'lam, semoga sekarang sudah menyelesaikan 30 juz. Kemudian ada Mas Agung atau Kurnia Agung Nur Cahyono. Ini beliau lulus dari SMA IT tahun 2012. Nah, ini beliau pernah menjadi delegasi Universitas Indonesia pada International Joint Conference on Islamic Economic and Finance di Istanbul. Ini pada tahun 2016. Kemudian ini ada Mbak Aura Fazila. Ini beliau mahasiswi di kelas internasional jurusan Hubungan Internasional UGM. Mbak Aura Fazila ini lulus tahun 2014. Kemudian ada Mbak Ainun. Mbak Ainun ini alumni lulus dari 2016, dan subhanallah meskipun saat itu belum ada program takhusus, Mbak Ainun ini sudah menyelesaikan hafalan 30 juz saat berada di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Kemudian ini Mas Torik. Mas Torik ini alumni 2016, sudah lulus dari University of Shizuoka, Jepang, dan sekarang mengambil S2 di universitas yang sama. Nah, ini Mas Fawas, lulus belum begitu lama, tahun 2008 kemarin, dan yang paling fenomenal itu saat Mas Fawas ini memenangkan Google Code tahun 2017, dan saat itu diumumkan di tahun 2018. Sekarang beliau, Mas Fawas, ini kuliah di University Malaysia Terengganu. Nah, kemudian ini beberapa lomba yang kita ikuti dan alhamdulillah mendapatkan juara, ya, meskipun ini hanya beberapa yang kami tampilkan. Ada juara Porda, kemudian ini yang suka pramuka, ya, yang suka pramuka, yang suka berpetualang. SMA IT Abu Bakar sudah sering memenangkan lomba-lomba kepramukaan. Salah satunya ini di tahun 2019 ada Bahari Scott Camp. Kemarin disegerakan untuk ikut di gelombang 1 berakhir tanggal 6 November. Kemudian setelah itu nanti akan ada seleksi pada 16 Desember dan pengumuman tanggal 25 Desember. Nah, untuk alur pendaftaran, yang pertama nanti mengisi formulir pendaftaran, kemudian transfer biaya pendaftaran, dan kemudian mengisi kelengkapan data. Ini untuk syarat-syaratnya. Insya Allah
leafletnya kemarin sudah kami bagikan secara virtual nih. Nah, untuk kuota ini ada untuk yang putra ini 32 IPA dan 32 IPS. Jadi yang berminat ke IPA silahkan bersegera karena ini kuotanya sedikit ya dibanding untuk program untuk yang putra ini kuotanya sedikit karena hanya menerima satu kelas IPA full day dan satu kelas IPS full day. Kemudian untuk putri takhusus ini juga terbatas hanya diterima 34 siswa untuk satu kelas di takhusus. Nah, ini terkait biaya masuk, monggo bisa dicermati. Ini sama seperti leaflet yang kemarin sudah kami bagikan. Baik, itu sekilas tentang SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab yang biasanya lebih panjang, lebih banyak dan lebih menarik dari saya cukupkan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ustazah Rosi yang telah menyampaikan sosialisasi PPDB-nya. Melanjutkan ke acara keempat, yaitu testimoni dari alumni LHI ya. Di sini ada Mbak Rozina dan Mas Devin mungkin. Iya, Ustazah. Oh ya, silakan Mbak Rozina dulu, dipersilakan waktu dan tempat. Suaranya belum terdengar ya, Mbak. Mbak Rosi belum di-unmute? Ya, afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, langsung saja. Perkenalan singkat dari aku, namaku Rozina Wahyunita Sarjono. Untuk panggilan cukup dipanggil Rosi. Sekarang di ABY, aku duduk di kelas 12, ambil jurusan IPS, dan dulu saat di SMP IT LHI, aku dari angkatan 3 begitu. Nah, di sini yang pertama akan aku bahas itu, kenapa sih dulu saat di SMP itu milih ABY untuk melanjutkan jenjang pendidikan di SMA gitu. Nah, kalau dari aku pribadi nih ya, sebenarnya dari saran orang tua gitu, karena kalau rasanya kalau ambil negeri saat itu kayaknya belum mampu untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang dulunya di LHI itu sudah diajarkan sedemikian baiknya. Nah, di sana karena melihat potensi SMA IT ABY yang nantinya juga masih memiliki target untuk mencetak generasi pemuda yang memiliki kualitas Qur'ani yang bagus, keislaman yang bagus. Jadi aku juga milih ABY untuk melanjutkan jenjang SMA begitu. Nah, di ABY ini teman-teman nanti nggak hanya aktif di kelas saja begitu, nanti nggak melulu soal pelajaran, nggak melulu tentang akademik saja begitu. Nanti teman-teman juga bisa ambil ilmu baru gitu lewat berbagai kegiatan, banyak kegiatan outdoor di ABY begitu, seperti ada pramuka begitu, terus ada tadi ya program hafalan, ada mukhayyam jasadi begitu, nanti nginep bareng-bareng, terus hafalan bareng-bareng di sana begitu. Kemudian ada organisasi juga ekstrakurikuler. Nah, dari aku pribadi dulu organisasi ya di kelas 10 itu keterima di MPK begitu. Ambil di komisi C yang mana job desk-nya itu tentang pengesahan dan ratifikasi. Nanti di sana kerjanya seputar berkas-berkasnya OSIS begitu, kayak proposal, LPJ begitu.
Terus di kelas 11 sampai kelas 12 ini ya belum purna, ambil di komisi A begitu, tentang kedisiplinan dan pengawasan gitu. Nah, nantinya teman-teman kalau di sini aku saranin gitu, di sini ekstrakurikulernya itu dimanfaatin benar-benar ya. Soalnya di sini penting banget untuk teman-teman menggali passion atau memantapkan passion yang teman-teman miliki gitu. Di sini ekstrakurikulernya juga banyak gitu. Terus untuk organisasi di sini ada 3 ya, ada Dewan Ambalan, ada OSIS, ada MPK. Nah, nanti untuk jelasnya nanti teman-teman saat udah masuk bisa ikut sosialisasi lagi begitu. Kemudian di sini juga ada program BPI gitu. Nah, yang nanti di BPI ini teman-teman yang terpilih yang punya jiwa dakwah yang apa ya, lebih semangat dari teman-teman yang lain itu bisa jadi masuk jadi asisten murabbi begitu. Nanti di sana teman-teman dilatih bagaimana sih caranya pemuda itu untuk berdakwah sesuai dengan rancangan yang ada di syariat begitu. Strateginya seperti apa? Nanti di sana kita diajarkan. Lalu untuk tahun selanjutnya setelah teman-teman keterima jadi asisten murabbi ini untuk yang terpilih begitu nanti bisa jadi murabbi di kelas 12 gitu. Kemudian dari hampir 3 tahun aku di ABY, benefit yang aku rasakan itu yang pertama apa ya, mentalku sebagai pemuda Islam itu rasanya semakin tajam begitu. Soalnya di sini kita di tempat terus harus berinteraksi dengan Quran begitu. Kemudian secara praktek nih kita tuh nggak hanya berjuang sendiri, di sini banyak teman-temannya begitu. Dan ustadz-ustadzahnya setia untuk terus mengingatkan begitu. Tilawahnya jangan lupa, terus puasa sunnah begitu. Untuk yang boarding terlebih banyak syiar ya, seperti tahajud bersama begitu. Nanti di sana programnya jauh lebih banyak untuk keagamaannya begitu. Kemudian benefit yang lain seputar public speaking, terus leadership, juga sama apa ya, ya dari leadership sama public speaking itu yang paling kerasa karena dulu kan aku ikut organisasi. Nah di sana kalau teman-teman benar-benar aktif begitu, benefitnya akan benar-benar bisa didapatkan gitu. Kemudian apa ya? Di sini mungkin pesan-pesan terakhir aja, bahwasannya apa ya, teman-teman itu perlu menanamkan kalau memupuk ilmu Islam itu penting gitu. Biar saat teman-teman nanti dilepas ke lingkungan yang lebih luas gitu, bisa bersosialisasi sama masyarakat, yang mana di lingkungannya nanti kan heterogen tuh, nggak hanya teman-teman yang dari IT saja di sana, misal bersosialisasi di dunia perkuliahan nanti itu kan kita harus kuat iman gitu untuk terus menjaga ketentuan-ketentuan dari syariat yang sudah ditentukan. Nah, dengan teman-teman masuk ke ABY, diharapkan teman-teman itu ya mentalnya itu jadi lebih kuat begitu saat nanti dilepas ke lingkungan yang heterogen, jadi enggak ikut luruh bersama yang lain. Kemudian apa ya, ya seputar keimanan teman-teman sih yang harus dipikirin lebih matang, karena bahwasannya keimanan itu bukan sekedar pernyataan syahadat saja, terus secara prakteknya bukan sekedar apa ya, bukti dari didirikannya sholat teman-teman gitu. Maksudnya
keimanan itu meminta hati kita luruh dalam ketaatan gitu, menagih kesungguhan gerak tubuh tanpa keluhan. Juga di sana keimanan tentunya membutuhkan ilmu, sehingga setiap langkah yang kita lalui itu dapat berbuah manis gitu teman-teman. Yang mana buah manisnya itu ya berupa ridho Allah yang nantinya bisa menempatkan kita ke surganya yang kekal dan mulia ya. Semoga kita termasuk sebagai hamba-hambanya yang nanti bisa masuk ke surganya Allah. Ya, sepertinya itu saja dari saya. Saya tutup. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Devin. Sudah hadir belum ya Mas Devin? Hadir. Oh ya, silakan Mas Devin. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Devin Hudan. Saya adalah alumni LHI dari angkatan 3. Dan sekarang saya di SMA ITAB sudah kelas 12. Masuk jurusan IPA. Oke, kenapa saya tertarik masuk sekolah AB? Yang pertama tuh saya mikir-mikir dulu, sebelumnya saya ingin masuk negeri. Tapi setelah mikir-mikir 2 kali kalau agama tuh atau iman itu benar-benar harus dijaga, karena itu juga salah satu hal penting ya untuk dalam kehidupan kita gitu. Makanya saya mikir 2 kali, jika saya masuk negeri mungkin wallahu alam bisa jadi apa-apa, makanya saya masuk sekolah Islam terpadu saja, salah satunya SMIT Abu Bakar Yogyakarta. Nah, awalnya tuh ya bisa dibilang orang tua saya sih yang saranin juga ya. Dan kalau saya sih ya semenjak disaranin sama orang tua, karena emang untuk menjaga keimanan ya masuk. Alhamdulillah masuk di SMIT Abu Bakar Yogyakarta. Oke, setelah itu di SMIT itu awal masuk banyak sekali hal-hal yang itu bikin saya tertarik ya. Ya salah satunya tuh ekstrakurikuler, yaitu juga banyak variasi. Contohnya ada terutama orang yang suka bahasa ya, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan masih banyak lain. Dan ada juga yang ekstrakurikuler olahraga contohnya badminton, basket, voli, dan masih banyak lagi. Dan juga organisasi. Saya awal-awal itu mendengar kalau organisasi di SMA kan masih sangat beda ya. Salah satunya di OSIS, dan juga ada satu lagi namanya MPK ya, istilahnya MPK. Kayak istilahnya tuh kayak MPK tuh kayak MPR, OSIS tuh kayak DPR kalau nggak salah. Jadi itu dulu saya tuh masuk organisasi OSIS, salah satunya di bagian jadi anggota ROHIS ya. Di anggota ROHIS, wah banyak sekali itu OSIS, dalam OSIS itu. Jadi ya salah satunya di ROHIS itu kan salah satunya yang ngitung infak keliling dari setiap kelas, terus sama membuat acara yang itu juga usulan dari Kadif, awal Kadifnya dari ROHIS awal.
banyak sih. Pokoknya acara di Rohis itu banyak. Tapi semenjak masuk kelas 11 sampai 12, sayang sekali saya harus mundur ya, karena orang tua saya sih suruh mundurin saya, jadinya oke sih. Saya melanjutin sebenarnya, cuma karena orang tua, ya nggak apa-apa. Selanjutnya kalau untuk ekstrakurikuler, saya join salah satunya bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dan juga ada namanya ekstra tilawah. Nah, ini tilawah ini buat yang suara-suaranya bagus ya, tilawahnya itu wah, saya saranin masuk aja, nggak apa tuh, ekstranya bagus banget. Sama ekstra Inggris juga apa namanya? Ekstra Inggris itu salah satu juga populer ya secara kurikuler bahasa Inggris nih pada saat itu. Wah, ramai pokoknya. Terus apalagi ya? Selain ekstra dan organisasi, di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta tuh salah satunya di bagian perpustakaan ini yang sangat tempat yang sangat favorit buat saya, karena kan yang pertama baca bukunya banyak, variasi, terus bisa apa namanya, ada juga komputer untuk mencari informasi lain-lain dan banyak lagi. Dan juga ada laboratorium IPA. Ini nih yang pertama buat anak IPA yang emang suka eksperimen ya. Itu laboratorium IPA-nya itu juga lengkap, komplit, mantap lah pokoknya. Setelah itu untuk pesan saya aja ya, bagi kalian yang ingin mempertahankan apa namanya, keimanan dan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain, masuk saja SMA IT Abu Bakar Yogyakarta itu karena ya satu lagi adanya BPI kan, BPI ya kayak mentoring yang itu emang apa namanya, sebuah mentoring atau liko ya, itu yang memberikan apa namanya, semacam ya kayak kumpulan apa namanya, bisa juga untuk melatih public speaking, harusnya pidato ya, kultum, harusnya kultum di BPI itu. Setelah itu juga ya mungkin yang ingin berdakwah, yang ingin berdakwah dan lain-lain itu juga pasti bisa masuk jadi asisten murabi atau asisten pembina apa namanya, PPI. Itu sangat sangat disarankan banget ya, karena apalagi ya orang yang emang bener-bener ingin mendakwah, yang itu dakwahnya sampai apa namanya, ya mendakwah yang lain untuk membenarkan kejalan yang benar ya, seperti itu motivasi itu pesan dari saya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Devin. Selanjutnya testimoni dari alumni Nuris. Ada Mas Noval Lukman. Hadir. Oh, ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noval Lukman Afif. Saya salah satu alumni dari SMP IT Alam Nurul Islam tahun 2019, angkatan ke-8. Dan saat ini di SMA saya kelas 12, masuk di jurusan IPA. Lalu selanjutnya alasan kenapa saya masuk ke SMA IT Abu Bakar ini ya. Jadi sebenarnya alasannya tuh ada 3. Jadi yang pertama emang rekomendasi dari orang tua. Lalu yang kedua itu untuk
menjaga akidah-akidah Islam. Ya seperti menambah hafalan, terus ya kalau misal masuk negeri itu ya mungkin banyak orang pacaran gitu ya. Dan saya nggak mau pacaran gitu. Jadi saya tetap di sekolah IT gitu. Lalu yang ketiga ya sekolahnya nggak jauh dari rumah. Lalu ya mungkin itu ya alasan kenapa saya masuk ke SMA IT Abu Bakar ini. Lalu eh, saat di Abu Bakar ini tentunya sangat banyak yang saya dapatkan ya. Ya mulai dari bisa masuk organisasi, terus bisa mulai belajar public speaking, dan juga ada ekstrakurikulernya tadi. Dan untuk organisasi mungkin sudah disebutkan oleh Mas Devin sama Mbak Rozinah tadi ya. Di sini ada MPK, OSIS, dan DA. Jadi untuk DA sendiri itu ya pramuka gitu ya. Jadi besok pendamping pramuka tuh sudah untuk mendampingi pramuka sendiri sudah bukan Ustadz Ustazah, tapi sudah kakak kelasnya sendiri gitu. Lalu untuk OSIS itu ya yang biasanya menyelenggarakan event-event gitu ya. Ya seperti lomba, terus mungkin event-event besar di sekolah gitu. Dan untuk MPK sendiri eh, itu ya tingkatannya di atasnya OSIS lah. Ya untuk saya sendiri sekarang di masuk organisasi MPK. Dulu waktu kelas 10 saya masuk di komisi C dan D. Jadi komisi C dan D itu untuk yang C sendiri pengawasan rapat ya, pengawasan rapat OSIS gitu. Lalu yang untuk komisi D itu PSDM, jadi yang ya untuk melatih eh, member-member mudanya gitu untuk agar bisa melanjutkan organisasi ke depannya. Lalu untuk ekstrakurikuler ya, saya sendiri ikut bahasa Jepang dan panahan. Tapi mungkin ada ekstrakurikulernya banyak ya. Dan ini menurut saya jangan sampai disia-siakan. Lalu apa lagi? Terus dan saya mulai suka dengan public speaking itu juga gara-gara masuk organisasi gitu. Saya masuk SMA tuh mulai suka dengan kegiatan-kegiatan organisasi gitu ya, agar bisa bersosialisasi gitu. Karena saya sendiri dulu semasa SMP juga ya orangnya malu-malu gitu, nggak kurang suka sosialisasi gitu. Lalu sini juga pelajarannya mungkin seperti mungkin kalau di IPA ya seperti IPA, IPS gitu. Mungkin nanti juga disampaikan dalil-dalilnya gitu. Mungkin materi ini dalilnya apa gitu. Terus selanjutnya ya mungkin itu saja apa yang saya dapat dari masuk di AB ini. Karena emang saya sendiri kurang ngerasain sebenarnya. Karena pandemi itu. Jadi dari kelas 10 gitu ya, semester 2 tuh udah mulai
sekolah di rumah gitu. Dan 2 tahun memang di rumah terus, mungkin minggu depan baru mulai masuk lagi gitu. Dan untuk teman-teman yang mau masuk KB ini mungkin bisa ya, karena untuk kedepannya kalian tuh nggak apa ya, mungkin kalian bakalan bergaul dengan orang-orang, mungkin orang-orang yang ya misalnya suka pacaran kayak gitu, terus nongkrong-nongkrong gitu, dan itu butuh iman yang kuat gitu biar tidak 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 ikut-ikutan gitu loh. Di sini juga bisa. Terus eh, ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nggak banyak yang dapat saya sampaikan sebenarnya. Yang mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rozina, Mas Devin, dan Mas Nova Lukman. Semoga dengan testimoni tersebut menjadikan SMA IT Abu Bakar Yogyakarta sebagai SMA pilihan bagi adik-adik dan teman-teman LHI dan Muris. Ya, sebelumnya ini saya mengingatkan kembali untuk mengisi presensi ya, untuk yang hadir hari ini bisa presensi ada di kolom chat. Ya, kita masuk ke acara yang ke-6, yaitu tanya jawab. Silakan untuk Bapak atau Ibu atau siswa-siswi LHI dan Muris, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bagi yang mau bertanya, silakan langsung on mic aja, tidak apa-apa. Atau nanti bisa ditulis di kolom chat. Nanti bisa saya bantu bacakan pertanyaannya. Monggo silakan. Ini ada yang bertanya di kolom chat dari kelas 9A LHI. Untuk yang boarding, perpulangannya kapan saja? Monggo, Ustazah. Ini langsung dijawab, Ustazah? Ya, monggo langsung dijawab aja, Ustazah. Ya. Ini tadi yang bertanya dari siswa LHI kelas 9A ya. Tadi nampaknya yang bertanya Mas-Mas nih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta ini program boarding ini hanya untuk siswa putri. Jadi untuk program boarding ada putri reguler dan juga putri takhusus. Untuk yang takhusus ini khusus program IPA. Nah, untuk untuk perpulangan ini untuk yang reguler ini 2 pekan sekali. Untuk yang di takhasus ini nanti insya Allah Ustazah Elia bisa menjelaskan lebih lengkap
Nggih, monggo Ustazah Elia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sekali lagi menegaskan tadi ya untuk program boarding itu di SMA IT Abu Bakar Jakarta yang berada di Rejowinangun itu khusus untuk putri. Jika nanti ada dari adik-adik SMP itu yang laki-laki ya, yang putra ketika ingin mengambil program boarding itu dipersilahkan untuk mendaftarkan di SMA IT Abu Bakar Kulon Progo. Jadi kami masih satu yayasan ya, sama saja, hanya saja untuk yang program boarding putra itu hanya ada di SMA IT Abu Bakar Kulon Progo. Kemudian untuk perpulangan, ketika masa normal ya tentu saja ya, kalau masa pandemi ini kita masih membatasi, tapi ketika nanti untuk normal itu jadwalnya ketika yang reguler itu 2 pekan sekali itu boleh pulang ketika rumahnya dekat ya. Kalau rumahnya jauh misalnya luar DIY, ditahan dulu rasa kangennya gitu ya. Mungkin cukup dengan telepon gitu ya. Jadi pulangnya nggak usah sering-sering. Nanti juga ngapain sering-sering pulang ya. Mending di SMA ITAB banyak kegiatan gitu. Kemudian kalau untuk yang takhusus itu sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, sama 2 pekan sekali untuk kemarin. Hanya saja kita melihat gitu ya, melihat dari target dari masing-masing siswi kita gitu ya. Ketika nanti targetnya itu harus 30 juz, nah ini kita sebenarnya punya harapan memang siswa-siswi kita tidak sering-sering pulang gitu ya, tidak sering-sering pulang sehingga nanti bisa optimal berkegiatan di asrama karena di asrama juga banyak kegiatannya, ada kegiatan yang menarik gitu. Jadi pada prinsipnya sih seperti itu 2 pekan sekali ada pekan perpulangan. Tapi di pekan perpulangan ini kami sarankan siswa tidak sering-sering pulang ya. Jadi sebaiknya untuk berkegiatan di asrama karena di asrama juga ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Begitu. Oke, terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan kedua dari Ibu Maya. Us bisa minta tolong ditayangkan ulang mengenai biaya. Jadi ini saya share screen, Ustazah. Langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustazah. Untuk yang pertanyaan berikutnya dari Novita Budia. Untuk yang full day, kepulangan sampai jam berapa, Ji? Dan ini ada pertanyaan baru masuk lagi dari Nadia. Apakah bisa diinfokan juga tentang Abu Bakar Kulon Progo? Saya jawab nih, untuk kepulangan full day ini, untuk yang full day, jadi KBM kita, KBM reguler, untuk pada saat non pandemi ini alhamdulillah kita menyesuaikan waktu sholat ya. Kalau secara jam ini sebenarnya sampai jam 15.00 dan kemudian kita masih ada pendampingan sampai sholat asar dan maksurot sore. Jadi siswa biasanya pulang setelah sholat asar. Ini pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi pandemi saat ini KBM masih terbatas, jadi pertemuan tatap muka terbatas, kemudian juga bergilir. Nah, ini pembelajaran berakhir jam 12 untuk siswa boarding ini sholat zuhur di asrama. Nah, untuk siswa yang full day ini pembelajaran selesai jam 12 kemudian diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah. Nah, berkaitan Kulon Progo, monggo Ustazah Elia yang menjawab. Oh, baik. Untuk yang Kulon Progo, sekali lagi, kami masih satu yayasan ya, tapi ini beda sekolah. Jadi kalau di SMA IT Abu Bakar Kulon Progo itu hanya menerima siswa putra dan programnya hanya ada boarding, tidak ada full day. Untuk keterangan yang lebih lengkap, nanti bisa kami infokan CP-nya ya, mungkin lewat Ustadz atau Ustazah dari LHI maupun dari Nulis nanti akan kami sampaikan infonya nanti agar bisa diteruskan kepada siswa-siswinya. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah.
Ini ada dari Ibu Wulan. Monggo silakan. Ibu Wulan Magelang. Atau mungkin hanya kepencet, Ustazah? Oh ya, ini ada yang dari kolom chat dari Farel Al-Ghifari, tanya untuk program boarding boleh bawa laptop atau HP? Monggo langsung yang menjawab. Baik, untuk program boarding itu boleh ya, karena memang sekarang juga kondisinya kita pembelajaran itu menuju ke ini ya, ke arah yang semakin kita dituntut untuk bisa dekat dengan dunia IT ya, tidak hanya IT itu kan Islam terpadu, tapi kita juga dekat dengan dunia IT juga gitu ya. Jadi untuk pembelajaran juga kita menggunakan laptop dan HP gitu ya. Jadi diizinkan siswi boarding untuk membawa laptop dan HP. Tapi ini tadi yang tanya Farel itu Mas-mas ya. Kalau Mas-mas berarti besok daftarnya di SMA IT Abu Bakar Kulon Progo kalau pengen mengambil program boarding. Lanjut, Gus. Baik. Oh, bundanya Farel. Oh, nggih, Bun. Ini yang di kolom chat ada Ibu Maya. Bisa dibagikan link untuk pendaftaran. Untuk linknya mungkin bisa ditaruh di kolom chat. Atau nanti untuk info selengkapnya itu insya Allah akan kami berikan nanti melalui Ustadz-Ustadzah dari LHI maupun dari Nuris ya, nanti untuk bisa diteruskan kepada Bapak Ibu sekalian maupun kepada siswa-siswi LHI dan Nuris. Jadi nanti lengkap semuanya yang kami sampaikan, insya Allah akan kami sampaikan juga melalui wali kelas. Gitu. Ini dari Ibu Rini Komisi Jati. Yang di Kulon Progo tidak boarding, Kak? Oh, kalau yang di Kulon Progo itu boarding, tapi hanya khusus untuk putra. Jadi hanya ada program boarding IPA Putra. Dan itu nanti untuk infonya, kalau mau lebih lengkap nanti akan kami berikan CP dan juga infonya melalui wali kelas juga nanti agar lebih ini ya bisa langsung dicermati sendiri-sendiri untuk info-info mengenai Abu Bakar Kulon Progo. Nggih, kalau untuk IPS belum ada di Abu Bakar Kulon Progo, hanya ada IPA dan hanya untuk putra boarding. Saya tambahkan, nggih. Jadi nanti bagi siswa, kalau siswa putri, insya Allah di kami lengkap ya, Abu Bakar Yogyakarta lengkap. Cuma kalau untuk yang putra, bagi yang menghendaki boarding bisa ke Kulon Progo, nah yang menghendaki full day ini bisa ke Abu Bakar Yogyakarta atau Abu Bakar Kota. Tetapi mohon maaf untuk yang di Kulon Progo, untuk yang boarding putra ini baru memfasilitasi yang program IPA. Nah, ini hampir sama juga yang di pusat atau yang di Abu Bakar Kota, ini yang program takhosus, ini yang difasilitasi baru program IPA, begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini masih ada lanjutan pertanyaan ternyata. Yang putra IPS boarding di mana? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau untuk saat ini di Abu Bakar, di SMA IT Abu Bakar, baik yang SMA IT Abu Bakar Kota maupun yang di Kulon Progo, itu keduanya belum ada untuk program boarding IPS. Ya mohon doanya saja, semoga kedepannya bisa ada gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini belum ada Bu. Gitu. Jadi.
Baik, terima kasih Ustazah Helga dan Ustazah Edi. Ini ada Ibu Wulan dari Magelang, bidang resen. Monggo Itu full silakan. DIPS. Full DIPS. Oh nggih. Full DIPS Putra ada. Tapi memang kalau untuk program full D itu ada syaratnya Bapak Ibu. Jadi untuk program full D itu syaratnya adalah bagi siswa-siswi yang domisilinya itu di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau orang Jogja asli, jadi di rumahnya di DIY ya, dia rumahnya di DIY tinggal bersama orang tua di daerah istimewa Yogyakarta, bisa mengambil program full D. Tapi kalau yang rumahnya aslinya dia domisilinya di luar DIY, maka harus mengambil program boarding gitu. Iya, sami-sami Bu. Terima kasih untuk Ibu Rini dan Ustazah Helga. Ini Ibu Wulan Magelang jadi bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini. Saya kan kemarin kebetulan survei ke Abu Bakar untuk yang di Rejo Winangun. Itu memang apa asramanya jauh ya untuk yang putri? Terima kasih. Itu kalau jauh itu terus anak-anak itu nanti berangkatnya bagaimana? Saya kebetulan kemarin hanya ketemu sama satpamnya. Itu menceritakan kalau itu sekitar sekilo atau berapa gitu, kurang jelas. Itu terima kasih karena kemarin saya tidak bisa ke asramanya langsung karena pas hari Minggu. Begitu, terima kasih. Monggo Ustaz. Nggih, untuk asramanya itu dekat Ibu. Jadi anak-anak biasanya jalan kaki saja dari asrama ke sekolah paling 5 menit ada atau enggak ya itu. Hanya dekat kok. Jadi mereka sekaligus untuk latihan olahraga juga ya di pagi hari bareng-bareng jalan dari asrama ke sekolah sekitar 5 menit paling itu dekat. Jadi kalau sekolah SMA IT Abu Bakar Rejo Winangun itu kan di baratnya perempatan ya. Di baratnya perempatan Rejo Winangun. Nah, itu untuk asramanya tinggal ke timur sedikit nanti ada gang pertama ke kanan itu masuk aja ke kanan sudah sampai begitu. Kalau yang program reguler. Maksud saya ternyata tidak satu lokasi ya. Jadi anak itu bebas keluar masuk begitu ya karena tidak satu asrama. Jadi kami kan yang jauh juga kemudian khawatir kalau ternyata itu asrama itu di luar kemudian anak itu bebas lah itu keluar maksudnya mau kemana-mana itu bebas karena jarak antara asrama sama kelasnya aja pakai jalur ramai, jalur padat ya itu. Kalau untuk siswa keluar dari asrama atau keluar dari sekolah itu di sini kita ada pembina asrama juga. Jadi nanti tetap siswa-siswi itu ada perizinan dulu ya. Ketika anak boarding berarti ketika dia ada keperluan terpaksa harus keluar dari asrama itu ada perizinan Bu. Jadi tidak bisa bebas juga karena kan mereka juga ada kegiatan asrama juga sepulang mereka dari sekolah. Jadi insya Allah untuk. Tapi kan begitu dia mau ke sekolah itu kan bebas. Dia kan keluar bebas. Ya, jadi dia mau kemana itu kan kita nggak tahu. Kalau dia nggak sampai sekolahan kan bisa juga. Begitu. Itu kemungkinan mungkin juga ada ya. Tapi insya Allah kami untuk untuk pengawasannya kami kerjasama gitu ya dari pihak sekolah, asrama juga orang tua. Jadi ketika anak misalnya, oh ini kok tidak hadir, kenapa gitu ya? Misalnya ada presensi setiap harinya, nanti kita akan konfirmasi kepada orang tua juga kepada pembina asrama. Nanti alhamdulillah untuk selama ini bisa terkontrol, Ibu. Jadi walaupun asramanya tidak satu lokasi, tapi alhamdulillah tetap kondusif dan tetap terkontrol. Iya, tapi kan ada celah-celah yang bisa entah itu digunakan anak, entah itu
manfaatkan orang lain yang bisa mencelakai dan sebagainya ini loh. Apalagi itu jalurnya jalur padat ya. Nggih, kalau celah ya mungkin bisa jadi ada gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini tetap kondusif dan tetap terkontrol dengan baik gitu. Oh iya. Artinya saya berarti gambarannya sudah benar apa yang disampaikan Satpam ya, apa yang disampaikan Satpam ketika jauh, asramanya jauh, kemudian dadak jalan kaki dan sebagainya, dan itu jalurnya padat dan sebagainya, itu sudah betul. Ini saya konfirmasi ke Ustazah. Mungkin itu, terima kasih. Oke, sami-sami Bun. Mohon maaf menambahkan deh Bu. Kalau jauh sebenarnya menurut saya tidak jauh. Saya khawatir kalau ini ada miskomunikasi antara asrama putri reguler dengan asrama putri takhasus. Karena kalau takhasus ini memang jauh dari Rejowinangun. Tetapi untuk yang takhasus ini programnya memang sekolah dengan asrama itu dekat. Tapi kalau untuk yang asrama, untuk yang siswa putri reguler ini sebenarnya jaraknya tidak jauh dan biasanya kami tidak menyebutnya jauh. Jadi ada kemungkinan kalau Satpam mengatakan jauh, ini yang dimaksud jauh itu yang asrama untuk yang program takhusus. Tetapi untuk yang program takhusus ini kelasnya itu dekat dengan asrama, hanya dibatasi oleh lapangan. Dan kalau untuk yang reguler seperti yang sudah disampaikan USL tadi, siswa biasa berjalan kaki dan jaraknya dekat. Kami para ustadzah juga kalau ke asrama itu biasa berjalan kaki, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu pendewasaan tersendiri bagi siswa kita, karena alhamdulillah dengan kita memberikan kepercayaan selama ini, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bu, itu tambahan dari saya. Nggih. Kemarin saya jelas bukan yang takhasus ya, itu yang reguler, jelas yang reguler. Jadi memang kemarin memberi gambaran sekitar 500-an meter lah gitu. Jadi jalan atau setengah kilonan lah gitu. Jadi memang kemudian jalurnya juga jalur padat begitu. Itu informasi dari Satpam, tapi saya kemarin tidak sempat ke asramanya. Jadi bukan yang saya maksud, bukan yang takhasus ya. Artinya ini tidak satu kompleks gitu aja. Kalau tidak satu kompleks berarti kan yang kami khawatirkan itu untuk keamanannya. Mungkin itu aja, terima kasih. Dan ini menambahkan juga bahwa lokasi kami ya untuk asrama dengan sekolah ini kan dekat dengan perempatan Rejowinangun, dan alhamdulillah di situ juga ada pos polisi. Insya Allah itu cukup membantu, cukup membantu baik untuk keselamatan siswa-siswi kami, siswa-siswi SMA IT Abu Bakar maupun pengguna jalan yang lain, itu juga sangat membantu dari sisi keamanannya. Mungkin bisa diakhiri, sudah jam 14.30, sudah mendekati asar. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Kita sebelum masuk ke penutup, izinkan saya memberikan closing statement. SMA IT Abu Bakar Yogyakarta adalah salah satu tempat dan wadah yang cocok bagi teman-teman siswa-siswa siswi kelas 9 yang ingin berproses untuk menjadi yang lebih. Karena itu, teman-teman semuanya, dan saya akan waktu kesempatan kalian untuk segera mendaftar dan join di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Karena waktu sudah jam 2:30 mau asar, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan Abdullah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin tambahan Ustadzah sebelum ditutup. Mungkin bisa disampaikan PPDB nanti kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, itu bisa lewat CP itu, karena ini berhubung waktunya terbatas nih, mungkin agar lebih jelas bisa diberikan CP dari info PPDB. Ini masih ada banyak pertanyaan kayaknya, tapi karena waktunya terbatas, kita berikan CP PPDB saja.
CPDB. Bisa dituliskan di kolom chat mungkin. Dituliskan di kolom chat saja. Saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian maupun adik-adik, silakan bagi yang ingin tanya-tanya lebih lengkap atau ada yang belum jelas, tadi bisa ditanyakan ke nomor berikut. Ini saya share di kolom chat. 0856 4353 4304. Sudah saya share di kolom chat. 0856 4353 4304. Terima kasih. Jadi nanti untuk adik-adik atau bapak ibu yang ingin menanyakan info PPDB SMA ITB Abu Bakar Yogyakarta, silakan untuk menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Itu nomornya WA, jadi bisa di WA saja. Karena tadi kita sudah tutup dengan bacaan Dr. Majelis, ya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, kami tunggu ya di SMA ITB Abu Bakar. Pendaftarannya untuk gelombang 1 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021. Terima kasih.